udah sedikit prolog ya terkait apa sih toxic friend menurut Kokto sama menurut aku juga. Sekarang kita mau jawab beberapa pertanyaan teman-teman yang ada di Instagram yang kemarin udah aku ajuin, dan juga kemarin Kokto juga ngajuin di IG-nya Kokto juga, jadi ada yang nanya juga. Oke, kita aja pertanyaan pertama. Oke. Ini mungkin dia toxic boyfriend ya, itu mungkin relationship yang lain sih, agak beda gitu. Toxic friend. Tapi lucu dia nanya, toxic boyfriend sabi nggak? Coba menurut kalian. Saya bilang Kak, tapi sama aja gak sih maksudnya? Kan mau boyfriend, parents ataupun ini sama kan maksudnya. Tapi yang bikin beda tuh apa sih? Menurut, jadi gini deh, kita tuh ya dalam kondisi sosial kita ngerasa nggak sih kita tuh punya circle yang jadi ibaratnya lingkarannya ini pasti kayak lingkaran yang terdekat tuh siapa aja sih orangnya. Terus kita pakai istilahnya misalnya lingkaran pertama nih, mungkin keluarga nih ya kalian tempatin di lingkaran pertama, atau misalnya lingkaran kedua nambah nih sahabat kalian, sahabat, atau misal di circle ketiga kalian taruh teman-teman yang kalian bisa ngumpul gitu, cuman yang nggak akan cerita banyak. Nah, coba deh kalau dipikirin, kalian mau nggak sih naruh orang-orang yang membuat pengaruh yang buruk gitu sama kalian, taruh di circle atau di lingkaran terdekat kalian yang biasanya pasti di situ kalian kayak curhat lah, buka rahasia ibaratnya. Enggak dong, bahaya. Nah, itu tuh. Jadi itu coba nih. Kalau misalnya menurut kalian gimana? Mau nggak kalau misalnya apalagi boyfriend, walaupun ya gitu deh. Walaupun secara agama, kalau misalnya boyfriendnya halal, kalau suami gimana tuh Kak? Maksudnya ke parents ya? Enggak sih, itu tetap ya Itu relationship. marriage mungkin. Marriage. Ya, Toxic marriage. ya mungkin. Nanti ya bahasa lanjut lah ya. Oke lah. Jadi gua fokus Tito nih ada 2 pertanyaannya. Iya, tapi ini menarik nih. Kalau udah punya toxic friends, baiknya menghindar atau ditemenin. Nah, ini oke, itu kayak hampir sama pertanyaan teman aku nih. No friends or toxic friends. Nah, gimana? Gimana? Kalau saya kira dulu ya. Kalau aku toxic friend or no friend menurut aku ya. Kalau aku lebih ke Milih mana nih? awalnya ya, dulu awalnya sempet kepikiran aku punya temen yang kayak gitu juga. Maksudnya ketika aku udah berkembang nih, aku justru diem aja ngapa-ngapain, bahasanya rebahan doang, dia tuh kayak seneng ya udah rebahan aja gitu, maksudnya ngapain capek-capek gitu kan. Jadi aku mikir gitu, kalau aku ninggalin dia gitu kan, nanti dia nggak bisa baik-baik dong, maksudnya aku jadi nggak bisa menerbangkan kebaikan ke dia dong, aku nggak bisa ngajak dia jadi baik gitu kan. Tapi kalau aku nggak ninggalin, aku juga kebawa gitu. Jadi sebenarnya aku tipe orangnya ekstrovert gitu ya, kalau misalnya ketemu orang lain itu bikin apa ya, semangat. Tapi kalau misalnya aku temuin itu orang-orang yang ya biasanya toxic gitu kan, biasanya banyak memberikan pengaruh buruk ke aku, itu juga nggak baik buat aku, karena aku juga tipe yang sebenarnya mudah juga kebawa gitu. Apalagi dulu, aku dulu cukup mudah kebawa gitu kalau misalnya urusan pergaulan. Ya maksudnya bukan pergaulan yang parah banget enggak ya, cuman kayak kebiasaan magernya kebiasaannya gitu, kayak gitulah, itu aku bisa kebawa. Jadi kalau aku mending no friends, karena juga aku tipe yang bukan yang jadi malah bukan yang stres banget kalau nggak ada teman gitu, enggak. Aku tipe yang aku bisa kok semangat dengan diri aku sendiri gitu, maksudnya aku bisa bertahan misal nggak punya teman ya, walaupun kayaknya jangan lah gitu, tapi intinya aku lebih milih no friends gitu untuk menjaga diri aku gitu, maksudnya karena aku tahu tipe aku yang mudah terpengaruh itu. Sebenarnya tergantung orangnya juga nggak suka, maksudnya ada orang yang kayak gitu lebih milih toxic friend karena mungkin dia ngerasa dia bisa memberikan pengaruh yang baik, lebih baik gitu ya. Nah, tapi ini menarik sih, ternyata kita tipe orang yang berbeda ya. Kalau misalnya saya kira extrovert gitu, beda banget sama aku yang introvert. ini ya Kak? Ya, boleh. Nah, kalau aku tuh tipikal orang yang introvert kan. Jadi memang teman itu pasti punya pengaruh ya, karena kita gitu ya otomatis dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita kan. Gak bohong banget deh, mau gimana kerennya, mau gimana kuatnya kita, pasti pengaruh lingkungan itu akan besar. Nah, aku tipikal yang introvert, jadi memang akan bisa di-charge gitu ya ketika circle aku tuh, maksudnya kalau misalnya dengan diri sendiri, jadi memang nemu energinya tuh sendiri gitu. Nah, tapi memang teman-teman tuh akan membantu sih. Dan tadi mungkin agak perbedaannya ketika karena aku introvert, aku lebih milih punya circle yang sedikit. Maksudnya bukan circle sedikit, circle yang lebih kecil untuk orang-orang yang
kira-kira aku kalau cerita dengan leluasa nih aku dapat feedback apa sih dari dia. Aku nggak bisa yang tipikal semua orang itu gimana ya, maksudnya aku mudah bercerita ke semua orang itu enggak, atau Jadi misalnya kita beda banget ya. Nah, Aku tipe yang kayak semua tuh bisa misalnya kayak walaupun nggak yang gimana. ya misalnya kayak gitu. Kalau nggak misalnya chill sama semua orang nah, agak enggak ya, kayak aku lebih suka misalnya di circle yang sempit tapi ya udah ngomongnya tuh intens misalnya kayak gitu, lebih deep. Nah itu lebih suka yang kayak Kelihatan. ya oke. Jadi makanya kalau misalnya tadi no friends or toxic friends gitu ya, itu kan balik lagi. Kalau misalnya cuma sekedar berteman, aku tetap akan lebih milih toxic friends karena itu ngaruh sih sama nanti deh yang akan aku bahas juga di akhir gitu ya. Kenapa aku milih apa namanya toxic friends? Tapi aku nggak akan tempatin dia di circle terdekat aku. Circle paling dalam aku nggak akan aku taruh. Ya mungkin ya udah dia ada di sekitar aku. Karena ini nggak sih pernah, maksudnya semua orang yang hadir di hidup kita tuh pasti ada pembelajaran. Iya. Nah, kayak gitu sih. Kalau aku lebih milih ya oke toxic friends, but kamu akan dibuat dari circle terdekat. Oke, berarti sebenarnya kalau dilihatnya juga ini loh, mungkin pemahaman kayak maksudnya berapa kita tentang toxic friend juga agak beda lah. Bedanya adalah kakak itu sama toxic friend tuh umum gitu maksudnya. Kayak deket-deket lah pokoknya. Yang penting friends gitu kan, teman-teman seluas. Kalau aku toxic friend itu maksudnya friend yang emang udah bener-bener di circle aku gitu. Nah kalau misalnya udah bener-bener di circle aku yang udah intim itulah di circle aku, yang emang aku ya sering main sama dia, sering ngobrol-ngobrol sama dia, dan dia pengaruh buruk itu akan aku tinggalkan gitu. Kalau misalnya jadi kalau misalnya secara keseluruhan gitu maksudnya toxic friend tapi secara umum maksudnya meluas kayak beda teman yang kita temuin singkat lah bahasanya dia nggak deket jadi banget circle itu juga tetap ada bener interaksi tetap ada, cuman emang nggak ya bener sih nggak circle gitu lah bahasanya gitu kan. Kita jadi makanya jadi ya kalau bisa ditarik ya, kalau sahabat otomatis enggak karena tadi aku tipikal yang terbatas dalam yang namanya sahabat gitu kan. Jadi kalau yang udah banyak ibaratnya pengaruh buruknya atau aku malah memberi pengaruh buruk buat dia kayak mending enggak. Dan biasanya gini nggak sih, kalau misalnya orang-orang terseleksi alam sendiri kalau menurut aku. Iya dan terlihat kenapa sekarang juga Iya, terseleksi gitu. Mana yang oke awalnya ke teman kamu gitu ya, teman sering main dan sebagainya. Tapi pada akhirnya ketika kamu udah bisa nunjukin diri kamu gimana, kemudian udah tahu hari-harinya kamu gimana, pasti kalau misalnya ada hal-hal yang nggak cocok lama-lama jauh sendiri sih. Tapi juga ini nggak sih Kak, jarak juga nggak sih? Karena jarak sama udah beda pembahasan ya biasanya kita bisa menjauh itu ya karena jarak juga. Banyak faktor sih, banyak faktor gitu ya. Tapi ya tadi kalau yang pas ngomongin toxic friends tuh ya itu biasanya kalau menurut aku kayak terseleksi aja deh. Ya ini pertanyaan dari Wafa Muskito gitu ya. Muskito. Kalau ditemenin, jadi kalau kita namanya teman kita toxic friend, biar bisa ngajak dia jadi nggak toxic gimana? Oh, tadi kan nanya kan dia, kalau udah punya toxic friend, baiknya benar ditemenin. Nah, kalau misalnya ditemenin, biar bisa ngajak dia jadi nggak toxic lagi, itu gimana? Gimana tuh? Oke, kalau itu aku akan tanya balik. Seberapa kuat kamu untuk bisa jaga, ibaratnya kalau kamu misalnya udah oke, aku udah punya habit yang baik, kemudian mungkin tadi aku kebiasaan, pola pikirmu misalnya, terus mental health yang baik misalnya gitu. Aku tanya deh, seberapa kuat kamu bisa bertahan dengan orang yang kalau itu tadi dalam circle dekat ya, kamu digempur tuh dengan hal-hal negatif terus. Seberapa kuat kamu? Nah, jadi itu pilihan sih. Seperti halnya kita kayak ya ini kan, kayak mengajak dalam kebaikan gitu tuh. Seberapa kuat tuh kamu punya tekad untuk ngajakin gitu, seberapa nggak lelah gitu loh kalau misalnya ya kebayangkan kalau tadi kita bahas nih orang-orang toxic friends nih yang tadi ya toxic friends itu gimana. Nah misalnya kamu dalam kondisi nggak oke atau misalnya apa tadi butuh semangat atau apa, atau kamu udah mau ngajakin dia nih
kamu ditolak berkali-kali, terus ibaratnya dijutekin berkali-kali, dijatuhin berkali-kali, kamu kuat nggak? Tapi kalau menurut aku itu menarik sih, karena memang basicnya kita tuh manusia emang selalu sebenarnya kan basicnya baik ya. Iya. Jadi bukan netral. Aku tipikal yang nggak yakin manusia itu tuh netral, tapi manusia itu baik. Jadi ibaratnya fitrahnya tuh baik, makanya kita ngajak kebaikan kan, kayak gitu. Jadi tinggal misalnya bisa ditemenin, tapi kamu juga harus paham dan sadar dengan kondisimu sendiri gitu. Kamu sampai sekuat apa sih gitu. Nah ini ngaruh sih sama nanti topik apa sih namanya, pembahasan kita selanjutnya nih ya. Oke. Boleh komen di bawah sini ya Alfamsita. Selanjutnya ya dari Fenty Erviana 97, katanya bagaimana nih Kak membangun friendship yang sehat menurut analisis psikologi Islam. Berat ya. Berat banget ya obrolan kita sore ini gitu ya. How to make a good friendship gitu ya. Benar nggak sih Inggrisnya? Benar kan ya? Insyaallah ya. Oke. Nah pertama tadi ini sebenarnya kaitannya sama tips terakhir nih Ra gitu. Jadi mungkin ini kita skip dulu, nanti kita ada satu pertanyaan yang tadi udah aku baca-baca, baru nanti kaitannya sama pertanyaan ini deh. Oke. Tadi ini pertanyaan dari teman aku Mas Sudarmanto gitu ya. Nah ini menanyakan bagaimana cara mengetahui situasi toxic friendship, dan berikan contoh studi kasusnya juga gitu. Berat ya. Nah kalau misalnya situasi itu udah toxic friends, pertama adalah gimana cara taunya gitu ya. Diri kamu dulu harus aware. Gimana tuh? Maksudnya gimana ya? Jadi pasti alarmnya dari diri sendiri dong, kayak kitanya juga harus sadar, ternyata kok aku makin misalnya progres dalam berbuat kebaikan atau progres punya sebuah goals, kok aku berteman sama dia malah nurunin progresku ya, terus kayak habitku kok jadi makin buruk ya, misalnya kayak gitu. Atau apa lagi ya? Ya tadi kita harus sadar sama diri kita sendiri dulu. Kalau kita udah punya kesadaran, maka kita akan mudah kayak tahu kok ini kondisi lingkungan ini malah nggak dukung aku sama sekali. Malah tadi kan karena bahasnya toksik itu racun, otomatis pengaruhnya buruk. Kamu harus bisa bedain mana kamu dalam kondisi baik, kamu kondisi oke, atau kamu yang udah terpengaruh. Ibaratnya kayak apa namanya di masing-masing kutubnya. Nah kamu tuh misalnya di tengah-tengah nih, itu lagi oke-nya. Kira-kira kamu juga harus paham, kamu tuh mengarah ke arah mana sih, kutub yang aku makin jadi orang positif atau makin negatif nih hal-hal. Jadi kita sendiri harus sadar sebenarnya. Bahasa mudanya mungkin gini kali ya Kak, kita tuh sadar kalau kita itu lagi sakit, sehat. Ya pas sakit kan katanya kayak kok aku panas sih gitu, kok aku orangnya sakit, kok aku flu ya gitu. Karena ketika sehat gitu kan, aku sehat, aku bisa minum dengan baik, gitu ya. Karena nggak jarang loh, ini tuh kejadian kalau ibaratnya gini, di circle kamu gitu, ada orang-orang yang toksik, ada yang enggak. Teman-teman kamu yang nggak toksik ini kan otomatis dia akan berusaha ngingetin kamu ke kebaikan, atau misalnya ngingetin kalau kamu udah lewat nih dari jalur. Nah, kalau kamu masih merasa sangat membutuhkan orang-orang toksik ini, biasanya mau diingetin gimana pun, pasti kayak tetap enggak kok dia baik, kamu akan punya beribu alasan untuk dia gitu loh, untuk dia tetap ada di circle kamu. Dan itu menurut aku sering juga kejadian kalau misalnya relationship lainnya gitu. Kalau misalnya kayak beberapa mungkin ya dalam hal pacaran, nggak jarang kan dengar misalnya udah padahal tahu nih ya keburukan pasangannya kayak gitu ya, Gitu ya. diborotin atau kayak tipe-tipe layangan putus ya. Jadi iklan ya misalnya kayak gitu, udah dikasih tahu bahkan sama teman-temanmu yang nggak toksik itu, kamu dia udah dikasih bukti yang jajarnya banyak, tapi karena kamu tadi masih merasa butuh sama orang ini, jadi otomatis aku tetap harus gitu. Gimana tuh Kak? Kalau merasa butuh. Nah ini nih, akhirnya ya, ini menurut apa namanya? Tadi kalau beberapa pertanyaan tuh berkaitan gitu ya. Tadi kan pertanyaannya Bu Fenty gitu ya tentang gimana sih bangun friendship yang sehat gitu kan. Kemudian ada juga pertanyaan no friend or toxic friends. Nah terus ya banyak pertanyaan lain tadi. Dan kayak gimana kamu tahu kondisi ini tuh udah toxic atau enggak.
menurut aku yang paling penting gitu ya, sebelum semua itu kamu ibaratnya bisa kamu ketahui, adalah yang paling penting adalah salah satu tipsnya biar kita itu bisa akhirnya kayak aku mutusin untuk ninggalin atau tetap stay dengan teman-teman itu tadi, self love. Iya, kamu harus cintai dirimu sendiri gitu.